Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Slamet Hidayat dengan NPM 2470061111105 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Monte Carlo Simulation dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Video ini akan menjadi syarat atau pengumpulan dari ujian akhir semester dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pertama, kita akan belajar mengenai konsep dasar. Apa itu konsep dari Monte Carlo Simulation? Jadi ini tuh adalah teknik menggunakan angka acak untuk memperkirakan suatu nilai. Kemudian dipakai ketika perhitungan matematis sulit atau tidak bisa dihitung secara eksak. Terus kenapa sih disebut Monte Carlo? Terinspirasi dari kasino di Monte Carlo atau permainan peluang, random, dan probabilitas. Untuk cara kerjanya sendiri, Monte Carlo itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan model atau masalah. Yang kedua, melakukan random sampling. Yang ketiga, menjalankan simulasi berulang-ulang ribuan bahkan jutaan kali simulasi. Terakhir ada analisis pola atau distribusi hasil. Konsep ini menjadi penting karena semakin banyak simulasi dan hasil yang mendekati nilai sebenarnya akan menjadi perhitungan dari si Monte Carlo itu sendiri. Terkait rumus sama penjelasan dari materi ini, estimasi N menggunakan Monte Carlo dengan contoh kasus di mana kita akan membayangkan sebuah kotak 1 × 1 dengan lingkaran radius 0,5 di dalamnya. Kita akan mencoba lempar titik secara acak, kemudian titik jatuh dalam lingkaran sukses atau titik di luar lingkaran, maka itu bahasanya fail. Jadi untuk rumus intinya tuh N 4 kali jumlah titik dalam lingkaran dibagi total titik yang dilempar. Terkait ini tuh ada penjelasan secara singkatnya bahwa rasio area lingkaran terhadap kotak sama dengan N/4, sehingga dari percobaan acak kita dapat memperkirakan jumlah dari N. Jadi untuk rumus sama penjelasan itu merupakan contoh dan contoh kasus serta rumus yang bisa diimplementasikan secara sederhana terlebih dahulu, serta ada uraian singkat juga mengenai bahwa rasio area lingkaran itu terhadap kotak tuh menggunakan rumus N/4. Selain itu ada contoh penggunaan Monte Carlo. Di bidang aplikasi yang pertama ada finance. Ini akan menghitung risiko investasi serta prediksi pasar. Di bidang engineering, kita akan memodelkan simulasi fisika dan ketidakpastian. Kemudian ada AI atau machine learning, di mana ini tuh akan menggunakan pendekatan model sama Bayesian. Di bidang medis, Monte Carlo digunakan sebagai prediksi untuk mengetahui hasil dari pengobatan. Terakhir ada di game development, ini akan digunakan secara simulasi untuk mengetahui perilaku sama probabilitas itu sendiri. Terakhir untuk inti sama kesimpulan, inti untuk konsep Monte Carlo merupakan digunakan sebagai random sampling, yaitu meniru kondisi nyata. Serta yang kedua ada repetition atau dilakukan secara berulang-ulang atau simulasinya dilakukan secara berulang kali. Terakhir ada statistical analysis. Ini akan menghasilkan probabilitas dan prediksi. Untuk terakhir kita ada kesimpulan mengenai materi Monte Carlo. Monte Carlo adalah metode powerful untuk memodelkan ketidakpastian. Semakin banyak percobaan dilakukan, semakin akurat estimasinya. Jadi untuk keseluruhan materi dari Monte Carlo itu digunakan sebagai simulasi untuk mencari dan melakukan percobaan secara berulang kali, di mana hasilnya dianalisis sebagai probabilitas dan statistika. Semakin banyak percobaan yang kita lakukan, kan semakin akurat untuk estimasinya dengan rumus-rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, mungkin cukup saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Materinya mungkin cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.